Oke, masih kembali bersama dengan saya Dr. Ivan Chandra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dan pada video ini adalah lanjutan dari serial nyeri pinggang. Dan kali ini saya akan membahas mengenai apa saja kira-kira penyebab dari nyeri pinggang tersebut. Mari, saya akan nyalakan terlebih dahulu untuk slideshow-nya. Oke, pada video sebelumnya saya sudah terangkan mengenai apa sih itu kurang lebih nyeri pinggang, lokasinya di mana dan sebagainya. Sekarang saya akan terangkan penyebabnya apa saja sih yang mungkin menyebabkan nyeri pada pinggang ini. Ya, kita bisa lihat di sini ada banyak sih sebetulnya penyebab daripada masalah nyeri pinggang. Nah, yang umumnya bisa kita temuin adalah yang pertama adalah abnormalitas daripada tulang belakang. Apa maksudnya abnormalitas ini? Yaitu yang pertama bisa muncul karena skoliosis. Skoliosis ini seperti ini, tulangnya bengkong, ya. Bisa berbentuk seperti huruf C, ya, atau juga kadang bisa juga terbentuk seperti huruf S, tergantung daripada kelengkungannya. Kemudian juga yang lain adalah kifosis. Kifosis ini seperti ini, punggungnya itu sampai membungkuk. Gitu. Ini juga umumnya bisa kita temui pada orang-orang yang berusia lanjut usia, ya. Sementara kalau skoliosis ini memang bisa dari masa kecil ataupun masa remaja anak-anak sampai juga dewasa pun bisa kita temui. Ini adalah salah satu penyebabnya. Kemudian yang kedua adalah pola gerakan yang tidak sesuai saat beraktivitas. Pola gerakan yang nggak sesuai itu seperti apa? Misalnya adalah duduk seperti ini, di mana duduk sampai membungkuk seperti ini akan memberikan beban lebih kepada pinggangnya dan juga sebetulnya ini sampai ke lehernya juga sih, ya. Atau misalnya yang salah adalah apa? Misalnya ngangkat barang dengan cara membungkukkan badan seperti ini. Ini adalah pola gerakan yang tidak sesuai yang membebani daripada tulang belakang kita. Ini yang sering mencetuskan juga nyeri pinggang. Next, juga bisa karena kelainan degeneratif atau ya kita katakan penuaan. Nah, penuaan ini bisa menimbulkan yang namanya osteoartritis atau ya orang bilang adalah pengapuran. Atau mungkin kalau dikenal dengan nama juga yang lain adalah spondilosis daripada tulang belakang. Nah, yang mana gambarannya untuk spondilosis ini? Nah, ini saya tunjukkan seperti gambar di sini. Ya, disc degeneration. Di mana kita bisa melihat ini gambaran tulang belakang ya, tulang pinggang yang kita lihat dari samping. Kita lihat dari samping tubuh di mana kita bisa melihat di sini ini tulangnya juga sudah beda komposisinya. Kita bisa melihat kalau di sini kan, nah gambar di sini ini masih mulus nih, kotaknya seperti ini. Ya, gambar tulangnya masih berbentuk kotak, tapi kita lihat di sini nih sudah tampak tidak terlalu beraturan dan bahkan juga mulai muncul kayak osteofit ya, terbentuknya tulang baru yang cukup menonjol di sini yang dikhawatirkan juga memang bisa mengiritasi jaringan lunak sekitarnya. Ya, ini jadi salah satu penyebab yang lainnya juga adalah kelainan degeneratif, yaitu adalah spondilosis atau osteoartritis pada pinggang. Next, berikutnya adalah hernia nukleus pulposus atau yang orang kenal dengan nama saraf terjepit. Nah, saraf terjepit ini saya ngambil contoh adalah masih di gambar yang sama adalah gambar yang ini nih. Ya, kita bisa melihat bahwa ini adalah tulang tulang belakang. Dan di antara tulang belakang itu ada ini nih, Bapak Ibu sekalian, yang warnanya putih di sini, ini adalah yang kita bilang sebagai bantalan tulang. Ya, ini bantalan tulang. Di mana kalau misalnya bantalan tulangnya ini dia ternyata menonjol ke belakang, nah seperti ini kan kita bisa lihat ya, ini menggembung ke belakang. Ini ada struktur saraf di belakangnya di sini, yang mana struktur sarafnya itu bisa ketekan oleh bantalan yang menonjol ini. Akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Maka otomatis bisa menimbulkan nyeri, bukan hanya nyeri yang setempat di sini ya, tapi biasanya juga akan menimbulkan nyeri yang menjalar sampai ke tungkai atau kaki. Ya, pada tahapan yang lebih ringan biasanya kita sebut juga namanya bulging. Bulging itu berarti baru cuma nonjol tapi ya mungkin nonjolnya masih ringan. Bisa sih kadang-kadang sampai sudah mengiritasi tapi kadang-kadang juga tidak sampai mengiritasi. Ya, jadi ini adalah penyebab berikutnya yaitu hernia nukleus pulposus atau orang yang kenal dengan HNP atau yang orang kenal dengan saraf terjepit. Berikutnya adalah apa? Ada gangguan metabolik daripada tulang yang biasa kita kenal dengan nama osteoporosis. Tadi saya sempat sebutkan ada osteoartritis, itu adalah pengapuran gampangnya. Tapi kalau saya sebut di sini adalah
porosis itu adalah tulang-tulang yang mengeropos, ya. Itu namanya osteoporosis, seperti kita lihat contohnya pada MRI di sini, ya. MRI di sini kita bisa lihat ini nih gambaran tulangnya yang mengeropos ini, sehingga menimbulkan seperti suatu fraktur atau tulangnya agak menggepeng lah kita katakan, ya. Jadi ini adalah gambaran dari osteoporosis. Karena harusnya tulang yang bagus masih kurang lebih seperti ini nih, ya. Atau gambar yang seperti inilah. Nah, ini sekalian saya bantu jelaskan ya Bapak Ibu, ini bantalan tulang yang tadi saya maksudkan. Ya, dan juga ini adalah gambar sarafnya nih yang warna garis warna hitam ini. Ya, ini adalah gambaran sarafnya yang harusnya tidak boleh tertekan oleh apapun. Kembali saya ke osteoporosis, jadi masalahnya adalah kita bisa lihat di sini tulangnya mengeropos dan tentu ini akan menimbulkan nyeri. Ya, dan bagaimana kita membuktikan seseorang itu osteoporosis? Ya, memang dengan foto ronsen atau MRI bisa terlihat, tetapi standar yang paling jelas untuk melihat osteoporosis adalah kita mengecek dengan bone densitometry. Selanjutnya juga ada penyebab lain yang bisa menimbulkan nyeri pada pinggang. Ya, meskipun ini bukan sering-sering banget terjadi. Yaitu apa? Yaitu adanya suatu tumor atau benjolan. Nah, seperti kita bisa lihat ini juga foto MRI-nya, di mana ternyata ini juga bisa dilihat Bapak Ibu, ini kan sarafnya. Ya, ternyata ini ada benjolan di sini. Ada tumor di sini. Ya, tumor ini artinya benjolan yang mana bisa saja itu jinak, bisa juga itu ganas. Nanti tentu perlu dokter yang memeriksa lebih jelas supaya bisa lebih tahu apakah ini jinak ataupun ganas. Nah, berikutnya adalah yang tersering sebetulnya untuk menimbulkan nyeri pinggang adalah masalah otot sebetulnya. Ya, masalah di otot kita sekitar di sini ini ternyata sering menimbulkan masalah nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang. Bahkan secara penelitian dikatakan hampir 80% kasus nyeri pinggang itu banyakkan karena masalah otot ini. Selain itu, nah yang menarik juga adalah nyeri pinggang ini tidak serta-merta hanya masalah fisik saja. Ternyata ini pun juga bisa terjadi karena masalah psikologis atau masalah ada beban di pikiran kita sehingga menimbulkan nyeri pinggang. Nah, apalagi kalau seseorang itu sudah mengalami nyeri sampai kronik, ya nyeri kronik yang seperti saya bilang di video sebelumnya bahwa nyeri kronik adalah nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan. Nah, seringkali ini sudah menimbulkan juga efek kecemasan, sehingga akhirnya menimbulkan masalah psikologis lagi yang membuat nyeri pinggang menjadi lebih bermasalah. Ya, jadi sekali lagi masalah psikologis ini juga bisa menimbulkan nyeri pinggang. Oke, pada video selanjutnya saya akan memaparkan nanti mengenai salah satu solusi untuk masalah nyeri pinggang, di mana ternyata untuk mengoreksi gangguan di pinggang ini, memposisikan punggung yang benar adalah solusi yang juga penting. Bagaimana jelasnya? Silakan tunggu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pada video saya selanjutnya. Jangan lupa silakan like, share, komen, subscribe daripada channel saya ini. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan Tuhan memberkati kita semua.